أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah kita boleh menjamin diri kita atau yakin kita adalah orang beriman dan mati dalam keadaan beriman jika kita bersungguh-sungguh dalam menjaga keimanan sebagaimana keyakinan Abu Sufyan? Apa bedanya dengan mentazkiyah diri? Boleh tentunya. Tazkiyah diri itu beda. Tazkiyah diri itu kayak memuji-muji diri, ya. Itu beda. Tapi kalau kita yakinkan dalam diri kita memang saya adalah orang beriman kepada Allah sekarang, saya sudah tahu ini pelajaran yang benar, ini wahyu lalu saya istiqomahkan, saya motivasi diri saya untuk itu gak ada masalah. Bagus malah gitu kan. Sebagaimana para sahabat memotivasi diri mereka kalau mereka dalam manhaj yang benar, dalam metode yang benar, ya, pola hidup yang benar, lalu mereka mempertahankan ajaran Nabi SAW sampai meninggal. Jadi beda, kalau tazkiyah diri itu memuji diri, itu dilarang dalam Islam. Gitu kan. Kamu sudah berapa lama di majelis ini? Saya sudah 3 tahun lalu. Enggak ada angin, enggak ada apa. Mau 3 tahun, mau 5 tahun, enggak ada urusannya. Gitu kan, enggak usah dipuji diri di situ. Ya. Mau bertanya soal ajal yang Ustaz tadi bilang. Ajal tidak bisa dipercepat atau lambat, waktunya sudah ditentukan. Pasti, bagaimana dengan hadis yang mengatakan sedekah memperpanjang umur? Ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan hadis yang semua berhubungan dengan memperpanjang umur seperti silaturahim, memperpanjang umur gitu kan, sedekah memperpanjang umur. Ini beliau mengatakan yang diperpanjang bukan jumlahnya tapi berkahnya. Jadi kalau misalnya ada orang 70 tahun si A selalu silaturahim dan sedekah misalnya. Sementara si B 70 tahun juga tidak melakukan itu. Maka kita temukan si A ini berkah. Dalam 70 tahun sudah bangun masjid, sudah punya rumah anak yatim. Banyak kegiatan baik yang dia sudah lakukan. Allah berkahi perpanjangan umur dalam ibadah gitu loh. Maaf di luar tema, kenapa harus masuk ini? Baiklah, saya hanya ingin meminta doa dari Ustadz dan jemaah semuanya di sini bahwa saya sedang proses pencarian istri yang soleha. Dan dengannya saya semakin dekat dengan surga Allah. Harapan saya adalah bisa menikah di awal tahun depan. Akan tetapi hubungan saya dan keluarga saya sudah terpecah belah sehingga sulit sekali untuk berbicara pernikahan. Sekarang saya harus berjuang seorang diri untuk mempersiapkan biaya dan lain-lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan semua yang bujang yang hadir di tablik akbar ini tidak bujang lagi. Ya. Terakhir tahun ini ya. Waktu antum tinggal 2 bulan berarti. Bagaimana caranya Ustaz? Gampang. Indonesia negara paling gampang menikah. Paling mudah Masya Allah, paling murah seluruh dunia. Perangkat sholat, Al-Quran nikah. Modalnya masuk masjid sholat. Minta sama imam, imam saya mau nikah imam. Dicarikan di kampung nanti. Ya. Kalau di kota yang mahal-mahal memang jangan. Ya. Cari yang murah-murah, yang bedaknya 20.000. Ya. Di antum bisa hidup. Yang penting status suami kan. Ya. Karena nanti orang juga banyak bilang, saya tidak mau nikah sama orang di kampung Ustaz. Mungkin karena beda, orang kota kan sudah tahu dandan segala macam. Kan bisa antum ajarin. Kan bisa belajar gitu kan. Tapi dia Masya Allah tidak ikut pergaulan bebas, tidak segala macam. Maka itu bagus. Kan? Yang penting kalau mau nikah jangan rewel. Tinggi, putih, cantik, pintar. Nanti di surga ada bidadari. Apa hukumnya ngefans dengan Ustadz? Padahal saya sudah punya suami. Ini perlu dirincikan, ngefans apa dulu? Kalau yang dimaksud adalah kajiannya, kajian penyampaian ilmunya, gak ada masalah. Tapi kalau fisiknya jangan. Gak boleh. Semua muslimah kalau sudah menikah, suamiku adalah rajaku. Sudah selesai. Gak ada lagi, haram, tidak ada poliandri. Ya. Gak ada. Hah? Tidak boleh. Ya. Kalau cuma pelajaran yang disampaikan, gak ada masalah. Ya. Ilmunya itu gak ada masalah. Mungkin penampilan lalu kemudian berharap suaminya bisa, itu mungkin umum. Tapi kalau sudah menyukai, akhirnya beralih sukanya dari suami kepada orang lain, ini gak boleh. Hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh sama sekali. Karena tidak ada poliandri kan gitu. Kalau poligami boleh laki-laki. Pembelahan kepada sama jenis saya.
Bagaimana cara mendakwai keluarga sendiri dan menjelaskan ke orang tua kalau kita pergi mengaji, pakai kerudung panjang, sedang mendekatkan diri kepada Allah. Karena ibu saya sedang bilang kerudungnya kepanjangan, jadi terlihat besar. Ini sudah sering kita bahasakan ini. Ya, caranya sederhana. Setelah ikut pengajian ikhwah dan akhwat sekalian, antum harus menjadi orang lebih baik dari sebelumnya. Gitu kan? Kalau sudah ikut pengajian teman-teman sekalian, ada orang tua lebih bakti, lebih santun, lebih ramah, lebih royal, lebih semuanya. Karena memang kita tahu itu ibadah. Harusnya begitu. Jangan orang tua kita nonton TV 30 tahun sinetron, antum baru ikut taklim seminggu, haram nih kayaknya. Lewat depan TV, matiin, bu, neraka. Nah ini masalah. Gimana caranya 30 tahun diubah dengan langsung begitu? Kau ikut aliran apa nih nak berhenti? Nggak boleh. Harusnya lebih santun dan harus ada skala prioritas. Mana skala prioritasnya? Mungkin orang tua kita nonton TV dengan tidak sholat. Nah tidak sholatnya dulu ini yang diperbaikin. Pelan-pelan. Karena kalau keimanan sudah masuk dalam hati, dia akan mengubah semuanya. Gitu kan? Tidak bisa orang spontanitas teman-teman sekalian. Apalagi dasarnya kalau orang tidak ikut pengajian. Gitu. Banyak di antara ikhwah begitu. Akhirnya setelah mendengar, bagaimana caranya Ustaz ya? Coba dengarkan ceramah. Bukan harus ceramah siapa saja. Di antara para asatidzah yang mulia banyak Masya Allah yang berilmu. Maka dengarkan mereka dan coba kalau memang suka nontonnya. Ada beberapa ikhwah coba itu akhirnya orang tuanya mulai dengar sampai akhirnya menjadi penyebab hidayahnya juga. Atau kasih hadiah buku gitu kan. Atau kalau ada orang tua ragu, ini pengajian apa nak? Ayo ibu atau ayah ikut yuk. Lihat pengajian saya biar tahu. Insya Allah hadir sekali 2 kali cukup. Mereka bisa dengarkan kok. Karena orang-orang yang banyak menilai pengajian itu tidak baik. Karena belum dengar. Coba duduk sekali dengar. Ada yang salah berikan masukan kan gitu. Tapi kalau benar kenapa nggak diterima? Allahu a'lam, itu setahu saya. Dan tentu selain daripada itu dikuatkan dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.